Ini merupakan program terbaru dari Pressbook Otomotif. Kita akan menyampaikan berita terhangat terpopuler seputar motor dan mobil dalam sepekan terakhir. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif dan ini dia Info Otomotif, informasi seputar otomotif. Berita pertama datang dari pabrikan Yamaha yang di akhir tahun ini banyak sekali menghadirkan motor baru. Dimulai dari Yamaha All New Aerox penambahan tipe pada Yamaha All New NMAX, dan pada tanggal 25 November kemarin Yamaha baru saja meluncurkan skuter terbarunya yaitu Yamaha Gear. Dikabarkan motor yang hadir dengan konsep serbaguna ini akan mengisi segmen motor matic 125cc yang banyak di pasaran. Yamaha Gear 125 hadir dengan desain modern dengan nuansa yang sporty. Lampu utamanya sudah diberikan fitur LED yang berdesain menumpuk. Untuk sektor mesinnya, motor yang menjadi kompetitor Vario 125 ini hadir dengan mesin 125cc, satu silinder yang juga diberikan teknologi Blue Core. Alhasil, tenaga mesin bisa diraih di sekitaran 9,4 daya kuda di 8000 rpm dan torsi 9,5 Nm di 5500 rpm. Selain itu, motor ini juga dikabarkan banyak diberikan fitur kekinian yang menunjang kenyamanan berkendara, seperti remote and back system, start-stop system, smart motor generator, dan juga soket power outlet untuk mengisi daya. Dengan segala kelebihannya itu, motor ini dihargai 16,75 juta untuk tipe standar dan 17,35 juta untuk tipe S version, dan itu merupakan harga on the road di DKI Jakarta. Berita kedua, kita berangkat ke negeri Tiongkok, di mana beberapa bulan lalu para pecinta otomotif dunia digembarkan dengan sosok mobil terbaru dari Wuling, yaitu Wuling Victory. Mobil yang sudah dijual di pasar Amerika per Oktober lalu ini juga dikabarkan akan dijual di Indonesia. Kenapa mobil ini sangat diminati dan ditunggu para pecinta otomotif? Karena sebagai Wuling, medium MPV ini dibekali dengan fitur-fitur canggih untuk eksterior maupun interiornya, dan tentunya dibungkus dengan harga yang terjangkau. Teknologi seperti Adaptive Cruise Control dan dilengkapi dengan Driver Assistance System membuat mobil ini bisa berjalan sendiri nantinya. Di Cina sana, Wuling Victory ini dijual mulai dari harga 197 juta untuk tipe terendah hingga 119.800 yen, atau jika dikonversikan sekitar 263 juta rupiah. Wah, kalau masuk Indonesia dalam harga segitu, bisa jadi mobil ini sebagai Innova Killer. Berita ketiga yang terhangat dan sempat diperbincangkan di jagat dunia maya adalah tabrakan antara Honda CBR 1000RR SP dengan Daihatsu Ayla yang sekarang sudah menempuh jalur damai. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram pengendara CBR 1000RR SP yang dalam postingannya menjelaskan telah menghentikan proses kasus hukum dengan pertimbangan kondisi ekonomi sang penabrak. Adapun kronologis kecelakaan ini berlangsung karena sebelumnya pengemudi Daihatsu Ayla dan pengendara Honda CBR 1000RR SP ini terlibat adu mulut karena pengemudi Ayla merasa digeber dengan CBR 1000RR SP. Dari tabrakan ini, pengendara CBR mengalami patah tulang tangan dan sempat dirawat di rumah sakit. Semoga kecelakaan ini menjadi contoh bagi para pengguna jalan lain. Jangan asal ngebut dan seruntulan. Selanjutnya, para pecinta BMW sedang kegirangan saat ini. Pasalnya, pada tanggal 21 November kemarin, BMW Indonesia mengenalkan 3 produk BMW high performance-nya di Indonesia. Mulai dari hatchback-nya yaitu BMW M135i, sedan coupe compactnya yaitu BMW M235i xDrive, dan model tersangarnya yaitu BMW M2 CS. Ketiga BMW ini dikenalkan dengan trim M Performance yang tidak hanya sangar di tampilan, juga sangar untuk bagian dapur pacunya. BMW M135i dan 235i ini dibekali dengan mesin 2000cc twin power turbo yang mampu menghasilkan tenaga 306 HP dan torsi 450 Nm. Keduanya tersedia dalam pilihan penggerak 4 roda alias xDrive. Sedangkan untuk model tersangarnya yaitu BMW M2 CS dibekali dengan mesin 3000cc 6 silinder yang juga dibekali dengan twin power turbo. Tenaga dan torsinya mencapai 450 daya kuda dan torsi 550 Nm. Sedangkan untuk harganya BMW M135i dibanderol 1.159 juta. Sedangkan untuk BMW M235i 1.259 juta. Dan untuk model tersangarnya yaitu BMW M2 CS di angka 2.239 juta. Dan semua itu masih harga off the road. Gak mahal sih, kita aja yang miskin. Berita selanjutnya ada gosip yang sedang santer terdengar oleh para pecinta motor nunduk 150cc. Dikabarkan Honda tengah menyiapkan generasi terbaru dari Honda CBR 150R
dan siap masuk untuk pasar Indonesia. Seperti banyak yang diberitakan di media-media Thailand bahwa Honda dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran atau generasi terbaru dari CBR dengan mesin termungil ini. Tidak hanya di bagian desain, namun penyegaran meliputi fitur dan teknologi motornya. Honda diperkirakan akan memakai shock depan ala kakaknya, yaitu shock inverted teleskopik alias upside down keluaran merek Showa. Di sisi teknologi dan fitur, Honda CBR 2021 ini juga dikabarkan akan memakai fitur assist and slipper clutch untuk perpindahan gigi makin enteng, serta hadir juga fitur quick shifter up and down dan auto blippernya. Wow! Tapi sayangnya kabar dan berita itu masih hanya kabar burung semata dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Malah kita pun nggak tahu apakah motor CBR 150R itu akan dijual di Indonesia. Tapi semoga kalau AHM sudah meluncurkan motor itu resmi di Indonesia, kita diundang untuk kita buat reviewnya. Kita balik ke roda 4, kalau tadi Honda motor, kabar berikutnya hadir dari Honda mobil. Yang beberapa waktu lalu kedapatan sedang mengetes generasi terbaru dari Honda Civic. Honda Civic yang sudah memasuki usia 46 tahun dari generasi pertamanya, digadang-gadang sedang menyiapkan generasi 11 dari sedan kompaknya. Spacesuit alias tangkapan gambar sudah tersebar di beberapa media luar yang memperlihatkan kamuflase mobil yang diduga Honda Civic generasi ke-11 ini sedang dites di jalanan Thailand. Dari bentuk kamuflase serta gambar render, Civic generasi ke-11 ini dihadirkan dari bentuk desain yang makin modern dan tampil makin elegan. Bagian fascia depan masih tampak seperti generasi ke-10, namun bagian samping dan belakang mendapat ubahan yang cukup signifikan. Belum ada kabar lebih lanjut mengenai sektor mesin dan teknologi apa yang dibenamkan di mobil ini. Namun, Civic ini juga akan kebagian fitur unggulan Honda, yaitu Honda Sensing. Ya biasanya kalau sudah launching di Thailand, sebentar lagi akan mendarat juga di tanah air Indonesia. Ya kita doakan saja, semoga kalau sudah launching, jangan lupa undang kita untuk kita buat video reviewnya. Kalau tadi beritanya masih goib, berita selanjutnya yang sudah pasti adalah Kawasaki baru saja meluncurkan generasi terbaru superbike-nya, yaitu Kawasaki ZX-10R versi 2021. Motor ini secara resmi diluncurkan di London pada tanggal 24 November kemarin dan merupakan motor yang berubah total dari generasi sebelumnya. Membawa aura tunggangan Jonathan Rea yang menjuarai 6 kali balapan World Superbike, Kawasaki ZX-10R terbaru ini dibekali dengan desain, rangka, mesin, teknologi, serta fitur terbaru. Dari gambar dan teaser yang beredar, siluet dari Kawasaki ZX-10R terbaru ini mirip dengan kakaknya, yaitu Kawasaki H2. Bentuk fairing yang berubah total, yang sekarang mengadopsi bentuk lampu yang makin agresif. Bentuk yang demikian bukan tanpa alasan, karena menurut pihak Kawasaki, desain ini adalah paling ideal untuk menjadikan motor makin aerodinamis. Untuk sektor mesinnya masih berkubikasi 998 cc yang berkonfigurasi 4 silinder segaris. Namun tenaganya meningkat menjadi 200 daya kuda dan torsi 114 Nm. Mesin itu juga disempurnakan dengan beberapa komponen yang membuat motor ini makin ramah lingkungan. Dan motor ini sudah mengantongi standar emisi Euro 5. Untuk harga, motor ini dibanderol di angka $16.399 Amerika, yang jika dikonversikan sekitar 232 juta rupiah untuk versi standar non-ABS. Jika yang full spec versi Kawasaki Racing Team dihargai $17.699 atau setara 251 juta rupiah. Ya tapi kalau masuk Indonesia dengan skema pajak barang mewah, motor ini pasti dijual di angka 400 jutaan. Kabar berikutnya merupakan kabar baik dari industri kendaraan roda 4 di Indonesia. Sempat diterjang badai corona yang membuat hancur lebur pasar otomotif di Indonesia. Namun di Q4 kemarin, tepatnya di bulan Oktober, tren pasar kembali menunjukkan ke arah yang positif. Seperti yang dikutip dari data Gaikindo alias Gabungan Industri Kendaraan Bermotor, data penjualan mobil dari pabrik ke dealer atau wholesales merangkak naik 1% jika dibandingkan dengan bulan September lalu. Dengan total 48.554 unit, diketahui tren peningkatan ini sudah menunjukkan arah positif sejak bulan Juli kemarin. Setelah sempat anjlok di bulan April dan Mei dengan penjualan masing-masing hanya 7.868 dan 3.551 unit saja. Dari proyeksi penjualan unit hingga bulan Oktober ini, Gaikindo akhirnya merevisi target menjadi hanya 525.000 unit setelah sebelumnya penjualan mobil ditargetkan di tahun 2020 mencapai 1.050.000 unit. Yes, memang banyak sekali sektor usaha yang dirugikan dari pandemi ini. Semoga lekas ditemukan jalan keluar terbaiknya.
Di segmen ini, kali ini kami ingin memberitahukan kalian beberapa rekomendasi motor bekas berkualitas yang ada di showroom di sekitaran Jakarta. Pada episode Marjum kemarin, kami mendapatkan beberapa update stok dan harga mengenai motor-motor sport 150cc hingga 250cc yang bisa dibeli di dealer 75 Motor dan Cakra Buana Motor. Kali ini kami memiliki rekomendasi motor sport 150 yang harganya cukup terjangkau, yaitu Honda CBR 150R tahun 2015. CBR 150R lancaran tahun 2015 merupakan Honda CBR dengan kode K45 yang dibekali mesin 150cc DOHC yang tenaganya berkisar 16,8 daya kuda dan torsi 13 Nm. Dan menariknya, odometer motor ini baru tercatat sekitar 23.300-an. Lumayan cukup rendah untuk motor yang sudah berusia 5 tahun. Lalu untuk harganya di 75 Motor dijual di angka 16 jutaan. Nah, untuk kalian yang tertarik, coba ditonton video marjumnya dan dikontak dealer terkait. Kalau tadi rekomendasi motor bekas berkualitas, kali ini kami ingin informasikan ke kalian promo akhir tahun pada Toyota di episode Marjum ke-68 kemarin. Di episode tersebut kami menemukan Toyota Fortuner sebelum facelift dengan NIK 2020 dengan tipe VRZ dan SRZ yang masih dijual pihak Toyota. Menariknya, harga Fortuner generasi sebelum facelift ini mendapat diskon yang cukup besar, yaitu sekitar 50 juta rupiah. Selanjutnya, yang masih diskon juga ada Toyota Kijang Innova dengan tipe GT-RD Sportivo. Tipe ini merupakan tipe yang sudah tidak dijual lagi dan tidak diproduksi pihak Toyota. Dan sekarang sudah mendapat diskon hingga 30 juta kurang lebih. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli mobil di akhir tahun ini, pembelian beberapa tipe mobil Toyota sekarang dilengkapi dengan garansi mesin 4 tahun atau 50.000 km. Dan juga ada promo servis dan spare part gratis. Nah, untuk kalian yang penasaran ada detail promo apa, mending abis nonton ini kalian langsung nonton episode ke-68 Marjum kemarin. Dan itu dia beberapa berita terpopuler dan terhangat di Info Otomotif edisi kali ini. Gua Raka beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Press Otomotif. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.